kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi tentang fugasitas dan koefisien fugasitas ya. Jadi kalau misalkan pada suatu komponen I, jadi pada suatu campuran gas, real gas gitu ya, atau gas nyata, atau dalam suatu larutan ya, kita punya mu I sama dengan suatu fungsi T ditambah RT ln Fi. Ya, ini fugasitas komponen I pada larutan ya, jadi ini menggantikan tekanan. Lalu jika pada multiple phase ya, pada TP nya itu pada keseimbangan ya, fugasitas tiap komponen itu akan sama ya. Jadi fugasitas I ya pada fase alfa sama dengan fugasitas I pada fase beta, selanjutnya sampai fase pi. Sekarang kita review ya untuk residual properties. Jadi kita punya residual properties MR ya, sama dengan M kurang M pada kondisi gas ideal ya. Jadi residual properties ini berlaku untuk sistem gas. Dan ini kalau kita definisikan juga ya untuk residual properties untuk besaran molar, untuk besaran parsial ya, parsial. Jadi di sini parsial residual property ini sama ya, MIR bar gitu ya, sama dengan MI bar kurang MI bar untuk gas ideal. Dan kalau misalkan kita tinjau khusus untuk energi bebas Gibbs molar parsial gitu ya, kita akan dapatkan GI bar R sama dengan GI bar kurang GI bar gas ideal. Ya. Lalu kita gabungkan ini dari definisi potensial kimia ya. Ini pada kondisi yang non ideal atau kondisi real, dan ini kondisi ideal ya. Jadi kita selisihkan sekarang, kita akan dapatkan mu I kurang mu I pada kondisi gas ideal sama dengan RT ln Fi topi dibagi YIP. Ingat definisi potensial kimia yaitu energi bebas Gibbs molar parsial ya. Jadi mu I sama dengan dou Ng per dou Ni pada PT dan Nj konstan, itu sama dengan GI bar. Jadi sekarang kita bisa dapatkan ya, karena sekarang GI residual, jadi GI bar residual itu sama dengan RT ln VI ya. Jadi di sini kita definisikan gitu ya, VI sama dengan Fi dibagi YI kali P. Ya, sekali lagi kalau misalkan untuk gas ideal besaran residual itu akan 0 ya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut ya untuk besaran DNG per RT ya. Ini besaran yang akan kita pakai nanti juga untuk koefisien aktivitas ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita punya besaran DNG per RT ya, kita tahu bahwa G itu merupakan fungsi temperatur ya. Jadi ini kita turunkan pakai aturan hasil kali ya, sehingga kita dapatkan 1 per RT sama dengan kalikan DNG dikurangi NG per RT kuadrat DT. Lalu kita ingat hubungan DNG itu sama dengan NVDP kurang NSDT ditambah sigma mu I DNI ya. Lalu kita juga punya hubungan G sama dengan H-TS. Jadi kita gabungkan dua hubungan ini ya, kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi kita akan dapatkan ya persamaan dalam bentuk ya DNG per RT sama dengan NV per RT DP kurang NH per RT kuadrat DT ditambah sigma GI bar per RT DNI ya. Jadi sekarang kita akan lihat, kita bisa menyimpulkan bahwa NG per RT itu merupakan fungsi dari tekanan, temperatur, dan jumlah mol ya. Jadi sekarang kita bisa tuliskan gitu ya, kalau misalkan besaran DNG per RT-nya itu seperti ini, kita bisa tuliskan besaran residual properties-nya juga sama. Jadi DNGR per RT itu sama dengan, kita ganti semua, kita substitusi P-nya dengan PR, H-nya dengan HR gitu ya, GI-nya dengan GIR. Jadi kita dapatkan dalam bentuk seperti ini ya. Dan kita gunakan definisi ya, GI bar R dibagi RT itu sama dengan ln VI dari slide yang kita sebelumnya ya. Sehingga kita bisa dapatkan hubungan DNGR per RT sama dengan NVR RT DP dikurangi NHR per RT kuadrat DT ditambah sigma ln VI DNI.
Jadi kita bisa tuliskan sebagai berikut ya. Lalu ini cuma menyimpulkan saja untuk temperatur dan komposisi konstan, berarti VR per RT sama dengan 2GR per RT per 2P pada TX konstan. Untuk tekanan dan komposisi yang konstan, itu HR per RT sama dengan minus T 2GR per RT 2T pada PX konstan. Lalu pada TP konstan, saya bisa dapatkan non VI sama dengan 2NGR per RT 2NI pada PT dan NJ konstan. Oke, sekarang kita lihat ya, kalau tadi kita lihat sistem gas, kita akan lihat sekarang tentang larutan ya. Jadi kalau untuk larutan ideal gitu ya, kita bisa tuliskan kalau untuk larutan ideal M ideal gitu ya sama dengan sigma XI MI bar ideal. Jadi M ini bisa energi bebas Gibbs, volume dan sebagainya ya. Dan kalau misalkan untuk energi bebas Gibbs, ini saya bisa tuliskan dalam bentuk persamaan ini ya, GI bar ideal sama GI ditambah RT ln XI. Jadi saya bisa dapatkan G ideal sama dengan, saya bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Dan selanjutnya untuk entropi kita gunakan definisi minus dou G per dou T pada Px konstan, itu sama dengan dou G per dou T pada P konstan kurang R ln XI. Jadi saya bisa dapatkan nanti bisa menghitung SI idealnya sebagai berikut ya. Jadi ini untuk kondisi gas, untuk kondisi larutan ideal ya. Jadi untuk besaran energi bebas Gibbs, untuk entropi, untuk volume, dan juga untuk entalpi. Oke, sekarang kita definisikan ya, kalau tadi itu besaran residual properties untuk gas ya, sistem gas. Nah, kita definisikan untuk sistem larutan itu besaran yang sama, besaran yang dianalogikan dengan besaran residual, yaitu yang dinamakan dengan besaran excess ya, excess properties. Jadi di sini ME didefinisikan M dikurangi M pada kondisi ideal ya. Jadi M excess itu selisih antara properties yang nyata jadi dikurangi dengan properties yang ideal ya. M ini menyatakan bisa volume, bisa energi dalam, entalpi, entropi, G dan seterusnya. Nah, sekarang kita tadi sudah menurunkan ya besaran untuk residual ya, yang tadi NGR per RT ya. Dan ternyata kalau kita turunkan untuk besaran excess pun kita akan dapatkan persamaan yang bentuknya sama. Jadi tinggal mengganti R dengan E. Jadi saya bisa punya DNGE per RT sama dengan NVE per RT DP kurang NHE per RT kurang dan DT ditambah sigma GIE per RT DNI. Dan ini kita namakan dengan fundamental excess property relation. Jadi kalau kita tabelkan gitu ya, kalau yang di kolom pertama gitu ya, ini besaran M gitu ya. Jadi ini besaran M, besaran sistemnya gitu ya. Ini besaran residual gitu ya. Ini besaran excess ya. Dan ini kalau kita analogikan itu memiliki bentuk yang sama ya. Jadi kalau kita lihat dari entropi itu S sama dengan minus dou G per dou T pada Px konstan. SR itu ya kita tinggal ganti saja gitu ya. G-nya dengan R. Jadi minus dou G R per dou T pada Px konstan. Begitupun untuk excess ya. Dan untuk volume juga sama. Volume sama dengan dou G per dou P pada Tx konstan. Itu sama kita pada besaran residual kita punya VR sama dengan dou GR per dou P pada Tx konstan. Dan untuk yang volume excess juga sama ya. Dan ini juga berlaku untuk entalpi, entalpi residual dan entalpi excess ya, excess entalpi. Dan untuk CP juga sama. Di sini CP sama dengan dou H per dou T pada Px konstan. Jadi CPR itu sama dou HR per dou T pada Px konstan. Dan untuk excess kita punya CPE sama dengan dou HE per dou T pada Px konstan sebagai berikut. Oke, jadi kita lihat sekarang untuk besaran excess khusus energi bebas Gibbs ya. Kita kaitkan dengan koefisien aktivitas. Jadi kita punya sekarang GE sama dengan G kurang G ideal gitu ya. Dan kita punya persamaan GI bar itu sama dengan fungsi temperatur ditambah RT ln FI. GI ideal suatu fungsi temperatur ditambah RT ln XI FI. Kalau misalkan ini kita selisihkan gitu ya, kita akan dapatkan RT ln FI topi dibagi XI FI. Dan ini rasio ini ya, yang kita namakan dengan koefisien aktivitas. Ya, jadi sekarang kita punya
GIE kita bisa nyatakan sama dengan gitu ya, RT ln gamma I, dan bandingkan dengan besaran residual ya. Kalau residual kita punya koefisien fugasitas itu di gas ya, di gas. Kalau di larutan kita punya koefisien aktivitas. Dan untuk kondisi larutan ideal gitu ya, besaran eksesnya GIE-nya gitu ya, itu sama dengan 0. Dan ini artinya gamma I-nya sama dengan 1. Dan ini menyatakan hukum Raoult. Oke, ini selanjutnya penurunan DNGE per RT. Ini saya kaitkan, jadi ini DNGE per RT itu bukan dapat diukur lewat perubahan tekanan, temperatur, dan juga perubahan mol ya. Dan ini kita ganti, yang paling penting itu GIE per RT itu sama dengan ln gamma I. Jadi nanti kita akan punya hubungan gitu ya, khususnya kalau untuk pada TP konstan gitu ya, pada konstan TP gitu ya, kita punya GE per RT sama dengan sigma XI ln gamma I. Jadi nanti ini kesamaan yang aplikasinya itu sangat penting gitu ya untuk di waktu kita menganalisis keseimbangan fasa ya. Dan kalau yang persamaan yang 3 persamaan di atas ini kita bisa melihat ya, dengan menggunakan 3 persamaan ini kita bisa mengakses gitu ya, mengakses koefisien aktivitas gitu ya dari data keseimbangan uap cair ya. Jadi yang penting gitu ya, dari persamaan-persamaan ini gitu ya, kita bisa menghitung koefisien aktivitas dari data keseimbangan uap cair, dan VE dan HE itu kita bisa dapatkan gitu ya dari percobaan mixing.